Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Japrastio dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 212 yaitu Lab Implement EIGRP for IPv4. Langsung saja ke langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama ada topologi yang akan kita gunakan untuk lab ini, dan ini untuk addressing table-nya. Dan objektif di lab ini adalah ada tiga. Yang pertama, build the network and configure basic device setting. Yang kedua, configure and verify EIGRP for IPv4. Yang ketiga, tune EIGRP for IPv4. Nah, di sini pada background skenario, EIGRP is an interior gateway routing protocol created by Cisco and published as open source in 2016 in RFC 7868. Jadi EIGRP ini adalah interior gateway routing protocol yang dibuat oleh Cisco dan dipublish secara open source pada tahun 2016. Berikutnya di sini required resource adalah alat atau perangkat atau sumber daya yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk lab ini. Yang pertama ada 3 router, 2 switch, 1 PC, dan juga konsol kabel. Dan yang terakhir, Ethernet cable as shown in the topology. Ethernet cable yang ditunjukkan seperti pada topologi. Di sini pada part pertama, build the network and configure basic device setting. Nah, di sini kita setup dulu untuk network topologinya. Di sini menggunakan router 4221 dan switch 3650. Berikutnya kita tambahkan switch 3650. Nah, di sini berikutnya kita tambahkan satu PC. Nah, berikutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini kita sambungkan ke gigabit Ethernet 1023. Berikutnya dari D1, ini kita ubah dulu. D1, ini D2, ini R1, ini R2, dan ini R3. Di sini pada D1 kita hubungkan ke R1 melalui gigabit Ethernet 1011, dan kita hubungkan ke R1 melalui gigabit Ethernet 00/0/1. Berikutnya dari router 1 ke router 2, berikutnya dari router 2 ke router 3, berikutnya dari router 3
ke D2. Dan yang terakhir dari D1 ke D2. Berikutnya kita masuk ke step kedua. Yang pertama di sini untuk router 1 kita enable terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita hostnet menjadi R1, lalu kita berikan IP domain lookup. Berikutnya kita beri binar MOTD R1 implement IGRP for IPv4. Berikutnya kita konfigurasi SSH. Di sini kita masuk ke line console 0, kita berikan perintah exec timeout 00, lalu kita berikan perintah logging synchronous, lalu kita exit, kita masuk ke line VTY 04. Nah, di sini kita berikan privilege level 15. Berikutnya kita berikan perintah exec timeout 00. Kita beri password Cisco 123, lalu kita berikan perintah login, lalu kita exit. Berikutnya kita berikan IP address untuk setiap interface yang tersedia. Di sini yang pertama interface gigabit Ethernet 0/0/1. Oh, ini untuk yang 001 kita tidak berikan IP address. Kita note down, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke Ethernet 00/1.1. Di sini kita berikan enkapsulasi, lalu kita berikan IP address. Di sini IP address-nya 172.16.1.1, 255.255.255.0. Kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk yang kedua. Di
Kita berikan enkapsulasi 2. Berikutnya untuk IP address, di sini kita berikan 192, 168, 1.1, 255, 255, 255.0. Kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke interface 0/0/0. Di sini kita berikan IP address 192, 168, 1.1, 255, 255, 255.0. Kita berikan perintah masuk down, lalu exit. Salah. Kita ulangi, di sini ada kesalahan IP address. Untuk IP address-nya sini 10.0.12.1. Ya, kita berikan IP DHCP pool host. Di sini kita berikan network 192, 168, 1.0, 255, 255, 255.0. Dan untuk default router 192, 168, 1.1. Berikutnya kita exit, lalu kita end. Berikutnya kita masuk untuk konfigurasi router 2. Di sini kita enable terlebih dahulu. Di sini kita hostname menjadi R2. Kita berikan no IP, domain, lookup. Berikutnya kita berikan banner MOTD sama seperti R1 tadi. Implement GRP for IPv4. Berikutnya kita berikan perintah lain. Kita masuk ke konsol 0. Kita berikan exec timeout 00. Kita berikan perintah logging anonymous, logging synchronous. Berikutnya kita exit, lalu kita masuk ke line VPY 04. Di sini kita berikan privilege level 15. Kita berikan exec timeout 00 dan kita berikan password Cisco 125. Login, lalu exit. Berikutnya kita berikan IP address. Yang pertama untuk interface V0 0 0.
Di sini kita berikan IP address 10.0.12.2 255.255.255.0. Kita hidupkan interface-nya, no shutdown, lalu kita exit. Berikutnya untuk interface G0/0/1, kita berikan IP address 10.0.23.255.255.255.0. Kita hidupkan interface-nya. Berikutnya kita exit, lalu end. Berikutnya kita masuk untuk konfigurasi router 3. Di sini kita no. Di sini kita enable terlebih dahulu. Lalu kita hostname menjadi R3. Kita berikan no IP domain lookup. Berikutnya kita berikan banner MOTD sama seperti router 2 dan 3. Implement AEGRP for IPv4. Berikutnya kita masuk ke line console 0. Sini kita berikan perintah exec timeout 0. Berikutnya kita berikan perintah logging sinkronus. Berikutnya kita exit, lalu kita masuk ke line VTY 04. Kita berikan privilege level 15. Berikutnya kita berikan perintah exit timeout 00. Kita berikan password tersebut 123. Berikutnya kita berikan perintah login. Lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke interface G0/0/0. Di sini kita berikan IP address 10.0.23.3 255.255.255.0. Kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya kita berikan untuk interface G0/0/1. Di sini kita berikan IP address 172.16.13.1 255.255.255.0. Kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke interface loopback node. Di sini kita berikan IP address 192.168.3.1 255.255.255.0. Kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit.
Berikutnya kita masuk untuk konfigurasi switch B1. Di sini kita hidupkan terlebih dahulu. Kita berikan power supply dan juga power cover plate. Di sini sedang booting. Yang pertama di sini kita enable. Berikutnya kita hostname menjadi D1. Kita berikan no IP domain lookup. Domain lookup. Berikutnya kita berikan banner MOTD D1 implement NIGRP for IPv4. Berikutnya kita masuk ke line console 0, lalu kita berikan perintah exit timeout 0, 0. Berikutnya kita berikan perintah login synchronous, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke line VTY 04. Di sini kita berikan privilege level 15. Berikutnya kita berikan perintah exit timeout 00. Lalu kita berikan password Cisco 123. Berikutnya kita berikan perintah login, lalu kita exit. Di VLAN 2, kita buat VLAN 2, kita berikan nama host VLAN, lalu kita exit. Berikutnya, untuk interface dari jarak G101 sampai 24 dan G1/1/1 sampai 4, kita matikan, kita shutdown. Berikutnya kita exit dan kita masuk ke interface G1/0/1. Di sini kita berikan mode akses dan kita berikan spanning tree. Port face. Berikutnya kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke interface G1/0/11. Di sini kita ubah menjadi mode terang. Lalu kita hidupkan interface-nya. Berikutnya kita masuk ke interface. Kita exit dulu. Kita masuk ke interface G1/0/23. Di sini kita berikan mode akses dan juga kita berikan akses ke VLAN
2. Berikutnya kita berikan spanning tree port flash. Port flash. Kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit dan end. Berikutnya kita konfigurasi untuk D2. Yang pertama kita enable, lalu kita hostname menjadi D2. Kita berikan perintah no IP domain lookup. Berikutnya kita berikan perintah IP routing dan juga kita berikan banner MOTD. D2 implement EIGRP for IP 4. Berikutnya kita masuk ke line console log. Di sini kita berikan exact timeout 00, lalu kita berikan perintah logging synchronous. Lalu kita exit, kita masuk ke line VTY 04. Di sini kita berikan privilege level 15. Berikutnya kita berikan exact timeout 00. Kita berikan password Cisco 123. Lalu kita login dan exit. Berikutnya kita masuk ke interface dari range G1 01 sampai 24 dan G1 1 sampai 4. Di sini kita shutdown lalu exit. Berikutnya di interface G101 kita berikan perintah no switch port. Kita berikan IP address 172.16.12 255.255.255.0. Berikutnya kita berikan perintah no shutdown. Lalu kita exit. Berikutnya kita masuk ke interface G1011. Kita berikan perintah no switch port. Kita berikan IP address 172.16.13.2 255.255.255.0. Berikutnya kita hidupkan interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya di part kedua, configure and verify EIGRP for IPv4.
Di sini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi EIGRP untuk IPv4. Di sini yang step pertama, kita masuk ke R2. Di R2 ini, kita berikan perintah router EIGRP 27. Berikutnya kita berikan ID-nya EIGRP router ID 2222. Berikutnya kita berikan networknya dengan perintah network 10.0.0.0 255 255 224.0. Lalu kita berikan perintah N. Berikutnya kita lihat, kita verifikasi dengan perintah show IP EIGRP interface. Nah, ini adalah yang baru kita buat. Berikutnya di step kedua, configure name EIGRP for IPv4 and R1 and R3. Di sini kita konfigurasi untuk nama dari EIGRP-nya untuk R1 dan R3. Di sini di R1 kita berikan perintah router EIGRP basic EIGRP lite. Di sini kita berikan perintah 27, lalu kita berikan router ID-nya. Berikutnya, identify the interface that should be speaking EIGRP and the network that should be included in the EIGRP topology table. Nah, di sini kita sambungkan ke network sebelahnya. Berikutnya kita berikan perintah N. Dan di step ketiga, verify EIGRP for IPv4. Pada bagian B, kita coba dari PC1.
Dan di sini kita tes ping ke arah interface loopback 0 dari PC1. Kita ping 192.168.3.1. Nah, ini sudah sukses atau mendapat balasan. Berikutnya di R1 kita lihat IP routing table-nya menggunakan perintah show IP route digrp. Nah, sini untuk gateway-nya. Berikutnya kita lanjut ke bagian D. Di sini kita akan melihat topologi table menggunakan perintah show IP EIGRP topologi all links. Nah, sini untuk ini adalah loopback 0. Berikutnya kita lanjut ke bagian E. Di sini untuk melihat routing information, scale and metric values, kita gunakan perintah show IP protocol. Nah, di sini untuk informasi tentang scale and metric scale value. Berikutnya di bagian F, di sini kita akan melihat detail tentang particular path. Misalnya di sini kita akan melihat pada topologi atau jaringan 192.168.3.0/24. Nah, di sini untuk IP topologinya untuk 192.168.3.0. Berikutnya di port 3, tune EIGRP for IPv4. Di step yang pertama, configure specific interface as passive. Nah, di bagian A ini, pada PC1, kita jalankan Wireshark. Berikutnya di bagian B, di F1, di sini kita konfigurasi pada interface 00/1, kita ubah menjadi pasif.
Jadi kita masuk ke step kedua, configure interface to default to passive. Di sini pada router 2 kita ubah menjadi pasif. Ini kita exit lalu end. Berikutnya di bagian B kita ubah untuk router 3. Di sini kita masukkan conft. Di sini pada router 27. Di sini kita berikan perintah pasif interface default. Berikutnya kita berikan perintah no pasif interface get no /no/no. Berikutnya pada switch 1, berikutnya kita berikan perintah n. Nah, di bagian C kita lihat untuk IP protokolnya. Nah, sini untuk loopback no masuk ke dalam passive interface. Berikutnya di step ketiga, configure EIGRP authentication. Di sini pada R1, R2, dan R3 dan D2 create a keychain name EIGRP authent key. Langsung saja kita buat sini. Yang pertama router 1. Di sini kita berikan perintah keychain EIGRP authent key. Kita berikan perintah key1 dan juga keystring. Lalu kita end. Berikutnya di R2 kita berikan ke itu, kita berikan keystring. Lalu kita end. Berikutnya kita konfigurasi untuk R3. Kita berikan perintah keychain key1 dan juga keystring.
lalu kita N. Berikutnya pada R2, kita buat untuk D2. Di sini kita beri keychain key1 dan juga keystring. Lalu kita N. Berikutnya di R2, kita masuk ke interface 0/0/0. Kita encrypt keychain yang baru kita buat menggunakan MD5. Di sini kita berikan perintah IP atau authentication mode EIGRP 27MD5. Kita exit, lalu kita masuk ke interface G0/0/1. Di sini kita berikan IP atau authentication. Lalu kita berikan perintah N. Berikutnya di bagian C, kita lakukan untuk R1 dan R3. Yang pertama di sini R1, dan sini pada bagian D untuk melihat IP EIGRP interface detail untuk melihat atau memverifikasi autentikasi yang berada pada topologi. Di sini kita cek berikutnya di step keempat, manipulate load balancing with variance. Nah, di sini by default load balancing can be configured to support as many as 32 with the maximum patch command. Nah, di sini kita akan memanipulasi load balancing menggunakan variance. Pada bagian A, di router 3, di sini kita lihat dulu untuk
IP root EIGRP-nya. Dan di sini untuk show IP root 192.168.1.0 network not ineutable, ini kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi di sini pada R3 kita berikan perintah show IP root EIGRP. Sini kita jalankan perintah show IP EIGRP topologi. Nah, di sini adalah topologi yang terhubung ke R3. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.